Turin tidak hanya melahirkan mesin dan mobil, tapi juga mitos bernama Juventus. Selamat datang di Kisah Kasih Sepak Bola, tempat di mana cerita tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Dalam sejarah panjang sepak bola Eropa, Juventus adalah satu dari sedikit nama yang tak sekadar menandakan klub. Ia adalah institusi. Ia adalah kerajaan. Ia adalah si Nyonya Tua. Tapi di balik kejayaan, di balik dinding stadion yang megah dan sorakan yang menggema di malam-malam Eropa, ada lorong gelap yang tak banyak disorot. Ada kisah tentang konflik, konspirasi, loyalitas yang diuji, dan kekuasaan yang kadang lebih besar dari permainan itu sendiri. Hari ini, kita akan menyusuri sisi lain dari Juventus. Kita tidak akan hanya melihat trofi dan kemenangan. Kita akan menyelami, mendengarkan, dan merasakan napas klub yang telah hidup lebih dari 1 abad. Dari jalanan Turin yang berselimut kabut pagi hingga politik di ruang presiden. Ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini tentang warisan. Tentang bagaimana Juventus menjadi lebih dari sekadar tim, tapi simbol. Jika cerita ini membuatmu terdiam sejenak, karena begitu dalamnya sejarah dan begitu rapatnya tabir rahasia yang menyelimuti Juventus selama lebih dari 1 abad, maka jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena di kanal Kisah Kasih Sepak Bola, setiap cerita memiliki ruh, dan setiap detik video adalah penggalan sejarah. Tulis di kolom komentar, apa ingatan pertamamu tentang Juventus? Apakah itu Del Piero? Ataukah tragedi Calciopoli? Kami ingin tahu, karena suara kalian adalah bagian dari kisah ini. Mari kita lanjutkan, menuju awal mula dari segalanya. Sebelum si Nyonya Tua menjadi simbol, ia hanyalah mimpi dari sekumpulan pelajar di sebuah bangku tua kota Turin. Di balik sejarah yang megah, selalu ada awal yang sederhana. Dan Juventus berawal dari bangku taman di kota Turin. Turin, akhir abad ke-19. Kota industri yang sedang bergeliat, tempat uap mesin dan wangi kopi Italia bertemu dalam satu tarikan napas pagi. Di sanalah sekelompok remaja dari Liceo Massimo d'Azeglio duduk bersila di sebuah bangku kayu di sepanjang Corso Re Umberto. Salah satu dari mereka bernama Eugenio Canvari, seorang pemuda dengan pandangan jauh ke depan. Bersama saudaranya, Enrico, dan beberapa sahabatnya, mereka tak hanya ingin bermain bola, mereka ingin menciptakan sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan dikenang. Pada pertemuan pertama itu, muncul 3 nama sebagai calon bendera mimpi mereka. Ada Società Viaport, terdengar seperti nama jalan. Ada juga Società Sportif Massimo d'Azeglio, nama yang terlalu akademik. Tapi nama ketiga terdengar lebih lugas, lebih berani, dan lebih bergema, Sport Club Juventus. Tak banyak perdebatan, karena dari dalam dada mereka, nama itu seperti sudah ditakdirkan. Dan pada musim gugur tahun 1897, Juventus pun lahir. 2 tahun berselang, nama itu pun berubah menjadi Football Club Juventus. Namun, tak ada kisah besar tanpa badai pertama. Tahun 1906, terjadi konflik internal. Presiden klub saat itu, Alfred Dick, kecewa dengan arah yang diambil Juventus. Ia pergi, dan tak hanya pergi, tapi juga membawa sebagian pemain asing terbaik, lalu mendirikan klub baru bernama Torino. Maka lahirlah permusuhan abadi di kota Turin, sebuah derby klasik yang dikenal sebagai Derby della Mole. Duel yang bukan sekadar soal 3 poin, tapi tentang harga diri, tentang sejarah yang terbelah karena luka lama. Tapi Juventus tak tumbang. Dari pengkhianatan itu, mereka justru semakin kuat. Dan seperti yang sering dikatakan dalam sejarah, musuh terbesarmu adalah alasanmu untuk bangkit ketika sepak bola tak hanya tentang bola dan gawang, tapi tentang kekuasaan, pengaruh, dan keluarga yang menguasai segalanya. Turin bukan hanya tempat kelahiran Juventus, tapi juga rumah bagi raksasa industri otomotif Italia, Fiat. Dan pada tahun 1923, kedua nama besar itu bersentuhan. Seperti 2 arus yang akhirnya bertemu di satu muara sejarah. Edoardo Agnelli, pewaris dinasti Fiat, mengambil alih Juventus. Bukan sekadar akuisisi, ini adalah metamorfosis. Sebab mulai saat itu, Juventus bukan lagi klub biasa. Ia menjadi simbol kekuasaan,
lambang aristokrasi Turin. Langkah pertama Agnelli adalah membangun stadion baru. Dan dari bangunan itulah lahir dominasi pertama Juventus. Scudetto kedua mereka datang seperti pertanda zaman baru, musim 1925 hingga 26-6 menjadi awal dari segalanya. Lalu datanglah dekade 30-an, masa keemasan pertama. Juventus menjadi klub profesional pertama di Italia. Mereka bukan hanya mewakili Turin, tapi juga mewakili seluruh semenanjung Italia. Dari Napoli ke Genoa, dari Roma ke Milan, orang mulai memakai hitam dan putih. Hitam seperti tekad, putih seperti kebanggaan. Setelah badai Perang Dunia Kedua menghantam seluruh Eropa, Juventus tetap berdiri. Pada 22 Juli 1945, Gianni Agnelli, sang anak dari Edoardo, diangkat sebagai presiden kehormatan klub. Di tangannya, Juventus kembali hidup. Seperti bunga yang mekar setelah musim dingin panjang. Ia mendatangkan nama-nama baru, Giampiero Boniperti, si elegan dari Biella, Muccinelli, sang penyerang flamboyan, dan pemain asal Denmark, John Hansen, yang membawa sentuhan Nordik ke tanah Italia. Dari sana, Juventus bukan hanya menang, mereka mulai mencetak warisan. Lalu datanglah era 70-an. Udara Italia dipenuhi teriakan, kembang api, dan koreografi tribun. Juventus kembali memburu kejayaan. Musim 72 hingga 73, Dino Zoff dan Jose Altafini datang dari Napoli. Nama-nama itu bukan hanya pemain, mereka adalah simbol ambisi. Di Serie A, Juventus mengejar AC Milan, mengejar hingga detik terakhir. Dan ketika Milan tergelincir di laga terakhir, Juventus menyalip di tikungan akhir, sebuah kemenangan dramatis yang masih dikenang hingga kini. Sebuah Scudetto ke-15 yang lahir bukan dari kekuatan, tapi dari kesabaran dan keberanian. Namun mereka tak puas. Di Eropa, Juventus mencapai final Liga Champions. Tapi di hadapan mereka, berdiri raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, dengan jenderal muda bernama Johan Cruyff. Juventus kalah. Tapi seperti luka-luka sebelumnya, itu hanya menjadi bahan bakar. Karena bagi Juventus, kekalahan bukan akhir. Ia hanya jeda sebelum takhta kembali diperebutkan. Ketika hitam dan putih tak lagi sekadar warna, tapi jadi bayangan kemenangan yang menyelimuti Eropa. Awal musim 94-95 menjadi titik balik yang tak terlupakan. Dari pinggir lapangan, hadir sosok berambut perak, dengan mata tajam, langkah tenang, dan senyum penuh siasat. Marcello Lippi. Ia bukan pelatih biasa. Ia bukan sekadar pelatih kepala. Ia adalah arsitek yang memahat ulang Juventus dari tanah dasar hingga menjulang ke langit Eropa. Dengan tangan dinginnya, ia satukan nama-nama besar. Ciro Ferrara, pelindung tiang terakhir. Gianluca Vialli, sang pemimpin penyerang. Roberto Baggio, sang seniman bola. Dan anak muda berbakat dari Conegliano yang baru menetas, Alessandro Del Piero. Musim itu, Juventus meraih Scudetto pertamanya sejak pertengahan tahun 80-an. Tapi tidak hanya itu, Coppa Italia juga ikut dibawa pulang. Tahun itu Turin kembali gemuruh. Peluit tidak hanya jadi penanda waktu, tapi jadi nyanyian kemenangan. Namun bukan Italia saja yang jadi sasaran Lippi. Tahun berikutnya, Juventus berjalan ke medan perang Eropa. Final Liga Champions. Lawan mereka, Ajax Amsterdam, juara bertahan. Tim Belanda dengan sejarah yang menakutkan, warisan total football yang melegenda. Skor 1-1, waktu normal selesai. Adu penalti. Lalu, Fabrizio Ravanelli, si rambut perak. Ia melesakkan 1. Yang lain mengikuti. Dan akhirnya, Juventus mengangkat trofi si kuping besar. Stadion Roma malam itu menjadi saksi. Italia menari. Turin menyala. Dan Lippi duduk tenang di bangku pinggir lapangan. Tersenyum kecil karena ia tahu ia belum selesai. Tak puas hanya menjadi juara, Juventus kembali memperkuat barisan. Mereka mendatangkan permata dari Prancis Zinedine Zidane, si filsuf lapangan hijau. Datang juga Edgar Davids, si anjing gila dari Belanda. Dan Filippo Inzaghi, predator kotak penalti yang selalu haus gol. 2 gelar Serie A diraih pada musim 96.
97 dan 97, 98. Piala Super UEFA dicatat. Piala Interkontinental direngkuh. Final Liga Champions dicapai 2 kali lagi. Meski kalah oleh Borussia Dortmund dan Real Madrid, Juventus tak kehilangan wibawa. Karena saat itu, mereka bukan hanya tim kuat. Mereka adalah wajah sepak bola Italia. Wajah yang ditakuti. Wajah yang dihormati. Wajah yang dikenang. Era Lippi bukan sekadar rangkaian trofi. Ia adalah masa ketika Juventus menyatukan strategi, kepribadian, dan hasrat. Ketika klub ini menjadi institusi, bukan hanya olahraga, tapi budaya. Dan para pemainnya menjadi legenda. Di bawah Lippi, Juventus menjadi kerajaan. Dan Turin menjadi ibu kotanya. Apa yang kau lihat dari Juventus bukan hanya klub, tapi warisan. Sebuah janji. Sebuah kutukan. Dan sebuah kebanggaan. Juventus adalah hitam dan putih. Dua warna yang tampak sederhana, tapi menyimpan berjuta kisah di dalamnya. Warna yang di satu sisi melambangkan kejayaan, namun di sisi lain menyimpan bayang-bayang, luka, dan keretakan. Dari kota Turin yang anggun, mereka melangkah lewat era awal yang penuh idealisme, lewat dominasi di masa perang dan pasca perang, lewat tangan para maestro seperti Giampiero Boniperti, Dino Zoff, Alessandro Del Piero, dan Gianluigi Buffon, hingga ke era di mana sepak bola berubah menjadi industri hiburan, bisnis, dan politik. Juventus telah melewati segalanya. Pertarungan darah dalam Derby della Mole. Drama dan dendam dari rivalitas dengan Inter Milan dan Milan. Skandal dan air mata dalam masa Calciopoli. Kebangkitan penuh bara pasca keterpurukan. Dan kini, ketika dunia sepak bola kembali berubah, ketika teknologi, uang, dan reputasi menjadi senjata baru, Juventus masih berdiri. Dengan kepala tegak. Dengan dada lapang. Dengan hati yang telah kenyang oleh luka dan kemenangan. Karena Juventus bukan hanya soal siapa yang mencetak gol, atau siapa yang mengangkat piala. Juventus adalah cermin. Bagi Italia. Bagi sepak bola. Dan bagi kita semua yang pernah jatuh, bangkit, dan terus berjalan. Dan jika kamu, penonton yang setia, merasa bahwa cerita Juventus ini membuatmu merenung, terkejut, atau bahkan tersentuh, maka jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tuliskan di kolom komentar apa momen Juventus yang paling membekas dalam hidupmu. Kamu juga bisa berbagi video ini ke sesama pencinta sepak bola. Karena mungkin di luar sana ada yang belum mengenal sisi lain dari si nyonya tua. Terima kasih telah menyaksikan episode ini di channel Kisah Kasih Sepak Bola. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana sepak bola tak hanya dimainkan dengan kaki, tapi juga dengan sejarah, emosi, dan hati.